Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan fungsi di Excel, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP. VLOOKUP dan juga HLOOKUP dia digunakan di Microsoft Excel untuk menentukan nilai dari sebuah tabel ketentuan. Jadi ada sebuah tabel ketentuan yang mana ini nilai-nilainya sudah tetap. Kemudian ada sebuah data satu lagi yang akan dijelaskan di Excel, akan diolah di Excel. Kita ingin menghubungkan dua buah tabel tersebut, tabel ketentuan dengan tabel yang akan diolah. Untuk menghubungkannya itu bisa digunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data Microsoft Excel, atau sama dengan di buku yang di halaman 153 dan 154, di mana ada satu tabel. Ini tabel pengolahannya dan ini adalah tabel ketentuannya. Rumus yang pertama kita gunakan yaitu yang VLOOKUP. VLOOKUP itu maksudnya vertical lookup, jadi bentuk tabelnya itu dia secara vertikal atau dari atas ke bawah datanya di tabel ketentuannya ini. Jadi fungsinya VLOOKUP itu saya ingin data yang ada di sini, di tabel ketentuan ini saya pindahkan ke sini, tabel yang akan diolah. Ini kan kode barangnya dia acak, sedangkan yang ini dia tetap kode barangnya. Untuk memasukkan rumus tersebut, jadi silakan dibuatkan dulu seperti ini tabelnya ya. Dan ini tabel pengolahannya, ini tabel ketentuannya. Jadi di sini nama barang sama harga satuan masih kosong karena dianalogikan. Di sini saya belum tahu nama barang untuk kode barang C itu apa dia. Kalau kita lihat dari tabel ketentuan, harusnya isinya adalah penggaris dengan harga satuan 1750. Cara menggunakan rumus tersebut, VLOOKUP ini seperti biasa, kita arahkan pada sel yang di nama barang ini. Untuk membuat sebuah rumus itu dimulai dengan sama dengan, setelah itu kita masukkan rumusnya VLOOKUP. Apabila sudah muncul seperti ini, bisa langsung di double klik saja, kemudian dia akan otomatis memberikan buka kurung. Di sini ada ketentuannya. Yang pertama itu menurut Excel yang dimasukkan adalah lookup value atau sel yang ingin diuji. Sel yang diuji sini adalah yang ini ya, yang kode barang di C ini. Kemudian ada namanya yang kedua, nanti yang diuji itu adalah tabel array atau tabel ketentuannya. Ini dia tabel ketentuannya. Setelah itu ada kolom index number, kolom keberapa yang ingin diuji tersebut atau yang ingin dimasukkan. Kita langsung pilih saja yang pertama lookup value, berarti kita klik yang ini di kolom D baris ke-7. Setelah itu untuk memisahkan antara perintah 1 dan perintah 2 bisa pakai titik koma. Sekarang kita masuk ke dalam tabel array. Nah, untuk yang bagian tabel array itu dia ada sedikit perbedaan daripada fungsi if yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yang mana kalau misalnya saya ingin uji itu adalah kolom M baris ke-4, saya cukup mengetikkan M4 saja. Tapi kalau untuk menghitung VLOOKUP, dia kolomnya itu absolute atau tidak berubah-ubah. Nanti ketika kalian copy paste dan juga nanti untuk disamakan rumusnya ke bawah, apabila tidak diberikan sebuah tanda, nanti dia tidak absolut dia gitu ya. Jadi harus kita berikan tanda. Untuk memberikan absolut katanya itu bisa digunakan dolar. Oke, kita mulai dengan dolar. Setelah itu kita lihat dia ada di kolom mana. Kolomnya di sini adalah kolom M. Saya ketikkan M, saya tutup lagi dengan dolar. Setelah itu kita lihat di kolom M dia di baris keberapa. Ternyata ada di baris ke-4. Masih bisa buat 4.
sehingga yang tulisannya merah itu menandakan yang ini yang sedang aktif. Berhubung yang mau diuji itu adalah suatu tabel ketentuan ini, maka ada sampai dengan, atau sampai dengan itu diartikan dengan titik 2. Kita berikan titik 2, kemudian yang sampai dengannya itu di kolom N, dan bukan baris keempat lagi, karena sampai ke penggaris ini. Jadi kolom N, penggaris itu adalah di baris ke 6. Jadi saya buat lagi dolar, kolom N, tutup lagi dengan dolar, baris ke 6. Nah, seperti ini, sehingga nanti yang terblok itu yang warna merah dari A sampai ke penggaris ini. Berarti yang untuk tabel array sudah selesai. Kita masuk ke perintah selanjutnya adalah column index number. Berarti kita hitung saja. Yang mau dimasukkan itu kan adalah pensil, buku, sama penggaris ini. Berarti kita hitung nomor 1, nomor 2. Yang dimasukkan adalah kolom kedua, kurung, kemudian di enter. Nah, langsung muncul C itu penggaris, C penggaris. Untuk bawahnya tinggal dibuat kursornya menjadi warna hitam, kemudian drag and drop ke bawah. Untuk mencari harga satuan, kita masih sama menggunakan VLOOKUP, hanya saja nanti di bagian sini. Kalau tadi yang kita blok dari M sampai ke N, sekarang kita blok dari M sampai ke O untuk bagian tabel ketentuannya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, dimulai dengan sama dengan VLOOKUP, kemudian tetap ini yang mau diuji. Setelah itu masuk ke perintah selanjutnya, tabel array-nya, berarti dari M dia pakai dolar, ke M, kasih dolar lagi, kemudian barisnya baris keempat. Nah, apabila sudah seperti ini, untuk memudahkan menulis dolar atau takut nanti salah-salah yang mana yang keblok, sebenarnya kalau dia sudah terblok satu ini, bisa kita langsung menggunakan mouse, kita cukup drag and drop dari sini sampai ke bawah. Nggak otomatis, nanti di rumusnya akan langsung tertulis sendiri sampai ke berapa. Jadi tidak perlu lagi pusing-pusing mengisinya ya, angka-angkanya yang pakai dolar-dolar, nanti takut hilang gitu ya. Masuk ke perintah selanjutnya. Nah, ini bedanya ya, kalau tadi dia itu yang mau diisi dengan nama barang, sekarang harga satuan. Jadi mulai 1, 2, 3, kita pilih 3 di sini, tutup kurung dan enter. Nah, langsung muncul, drag and drop, selesai. Jadi lebih kurang seperti inilah cara mencari tabel ketentuan menggunakan rumus VLOOKUP. Itu latihan yang selanjutnya akan saya jelaskan cara menggunakan HLOOKUP. Jadi HLOOKUP itu tabelnya ini, tabel yang ini nanti dia berbentuk horizontal atau dari kiri ke kanan datanya. Atau kalau mau kalian lihat di buku ada di halaman 155. Sekarang saya akan coba membuat tabel ini tapi dalam bentuk horizontal. Saya akan buatkan dia di sheet 2. Jadi cara untuk masuk ke sheet 2 tinggal klik di bagian sini ada new sheet dan klik, kemudian dia akan membuat sheet yang baru. Sini akan saya cobakan untuk membuat tabel yang sama tapi berbentuk horizontal. Oke, sekarang mari kita mulai mengubahnya menjadi berbentuk ya, berbentuk horizontal. Nah, ini dia adalah sebuah tabel ketentuan yang isinya sama dengan tabel yang sebelumnya, tapi yang satu berbentuk vertikal, satu lagi berbentuk horizontal atau datanya itu menyamping gitu ya, isi datanya menyamping. Oke, sekarang kita cobakan lagi
Jadi yang ini saya anggap aja kita tidak usah buat tabel yang baru lagi ya, kita tabel yang lama ini aja, datanya saya hapus. Kemudian sekarang saya ingin menggunakan rumus HLOOKUP, masukkan ke dalam tabel yang ini sehingga data yang ini nanti akan masuk ke dalam tabel yang di sini, tapi menggunakan HLOOKUP. Rumus tabel ketentuannya HLOOKUP ya. Caranya sama dengan kayak biasa. Untuk rumus dimulai dengan sama dengan, kemudian diketikkan HLOOKUP, double klik. Setelah itu dia minta lookup value, berarti sama yang ini juga. Kemudian untuk perintah selanjutnya ada tabel array. Untuk tabel array-nya itu kita masuk ke sheet 2. Setelah itu di blok, bahkan di blok saja ini ya. Nah, ini dia kendalanya ketika dia berbeda sheet. Ketika saya blok di sini dia tidak memberikan tanda dolar, sedangkan ketentuannya harus diberikan dolar. Tapi itu bukan sebuah kendala. Tapi cara cepatnya untuk di Microsoft Excel itu cukup dengan menekan F4, maka dolar akan langsung otomatis tertambahkan dari hasil yang di blok tersebut. Setelah itu seperti biasa yang dipakai adalah baris yang kedua, kemudian tutup kurung enter, sehingga ini akan muncul tetap garis. Kita tarik ke bawah sama. Untuk yang di sebelahnya bagaimana? Jawabannya ya tetap sama. Dan mulai ini sudah mulai agak cepat ya, HLOOKUP. Kemudian yang diuji adalah ini. Setelah itu dipisahkan dengan titik koma, masuk ke sheet 2, saya blok semuanya, jangan lupa F4, kemudian kasih titik koma, yang dipakai adalah baris yang ketiga, kurung enter, sudah muncul, tarik ke bawah dan selesai. Demikianlah latihan kita pada hari ini, penjelasan menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.